Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan ya. Dari tadi, mungkin kalau dari tadi bapak-bapak yang lain menjelaskan banyak terkait kelapa dan saya akan sedikit banyaknya di waktu yang singkat ini menjelaskan terkait nira kelapa. Next. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa nira kelapa itu banyak manfaatnya ya. Tapi yang paling dominan adalah kita sama-sama tahu bahwa itu menjadi produk gula cetak gitu ya. Tapi namun banyak orang yang tidak tahu bahwa sebetulnya original dari gula itu apa sih? Kebanyakan orang gula Jawa gitu, kemudian ada gula aren dan lain-lain. Semua gula bilangnya gula merah atau gula Jawa gitu. Namun tidak sebagai origin dari produk dari tanamannya gitu. Kemudian nira kelapa juga bisa menjadi cuka, kemudian juga bisa menjadi coconut nectar sirup, yaitu adalah air nira yang dikentalkan sehingga jadi pemanis. Kemudian yang paling menarik saat ini juga selain gula kelapa, yaitu adalah coconut aminos, yaitu pengganti kecap asin. Next. Ya, secara pasar global sebetulnya Indonesia sendiri menyumbang 90% untuk gula organik ya. Karena kami sebetulnya pemain gula organik. Tapi gimana sih dengan peningkatan market di luar sana? Sebetulnya itu hampir semua market researcher itu sebetulnya memperkirakan peningkatan produk sekitar lebih dari 5%, 4 mungkin sampai 5%. Dan sebetulnya kenapa? Karena ini di latar belakangi oleh masyarakat dunia yang semakin ingin sehat dan karakter dari gula kelapa sendiri mempunyai kadar angka glikemik yang rendah gitu. Next. Ya, tapi kita sebetulnya tidak semanis gulanya tentunya ya. Banyak challenge di industri gula kelapa ini karena sebetulnya dari sisi pengetahuan petani dan lain sebagainya itu kita perlu ada pembinaan karena banyak lahan-lahan di petani kelapa itu sebenarnya banyak tidak terrealisasikan atau sebetulnya tanaman-tanaman kelapa ini tidak banyak dipupuk dan lain sebagainya gitu. Next. Kemudian juga ini yang tidak kalah pentingnya bahwa industri gula kelapa itu sedang dihadapkan dengan kerentanan terkait generasi penderes Bapak Ibu semua. Karena saat ini bukan hanya memanjat ketika kita mau menderes, tapi harus duduk di pelepahnya, kemudian kita mengiris manggarnya, dan itu dilakukan day by day setiap hari selama 360 hari dalam satu tahun gitu. Kebanyakan anak muda saat ini memilih untuk bekerja di kota dan lain sebagainya. Kemudian tapi satu kesimpulan yang kami dapatkan adalah mereka takut memanjat dan memang tidak memilih itu menjadi pekerjaan dan meneruskan orang tua mereka. Pun kadang dari petani binaan kami banyak yang sebetulnya orang tuanya tidak mau anaknya menjadi penderes gitu. Sehingga memang kedepannya ya ini menjadi PR bersama walaupun sudah ada ya varietas kelapa yang sebetulnya rendah dan kemudian niranya banyak. Namun sebetulnya mungkin masih punya PR kita untuk menandingi jenis kelapa dalam yang sebetulnya menjadi keseharian deresan petani saat ini. Next. Tidak kalah pentingnya juga saat ini itu adalah pengaruh cuaca. Jadi saat ini kita dihadapkan dengan uncertainly weather ya, di mana iklim yang harusnya sekarang hujan, masih panas dan lain sebagainya, itu membuat nira dari kelapa itu sedikit keluarnya gitu. Apa yang akan terjadi? Akan ada kelangkaan produk seperti sekarang. Jadi dalam 5 bulan terakhir, 7 bulan terakhir, itu sebetulnya kita bersaing dengan dengan pabrik-pabrik seperti ya besar ya, perusahaan-perusahaan besar ya, untuk kecap dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi adalah keluaran nira itu sedikit gitu. Bahkan tidak jarang manggar atau bunga kelapa yang harusnya tumbuh menjadi tidak tumbuh karena memang pengaruh cuaca ini gitu. Nah ini juga menjadi
PR kita bersama untuk bisa jadi kita perlu ada varietas kelapa yang sebetulnya bisa tahan terhadap isu dari iklim ini gitu. Next. Kemudian terkait dari sisi off-farm atau produksi. 90% gula kelapa itu sebetulnya diproduksi di rumah tangga petani. Ini sebetulnya banyak isu. 1000 rumah tangga, 1000 standar, 1000 juga apa istilahnya cara pemasakan gitu. Kemudian petani juga sebetulnya dihadapkan dengan tidak punya modal dan memang ketergantungan terhadap supply chain dengan kolektor. Kemudian juga yang terakhir adalah terkait peralatan yang sebetulnya bisa jadi banyak yang jauh dari food safety gitu. Sehingga memang kami mendorong lewat pembinaan untuk berkelompok dan kami sedang dalam mengembangkan untuk bagaimana produksi gula itu tidak terjadi di rumah tangga petani tapi di kelompok gitu. Next. Nah, dan begitu juga peningkatan nilai ekonomi karena sebetulnya kita bisa meningkatkan levelnya itu menjadi organik ya daripada konvensional dan memang apa istilahnya petani yang dibina perlu ada regenerasi dan itu yang sedang kita lakukan saat ini gitu. Dan memang ini perlu dikolaborasikan dari semua pihak supaya memang dengan market yang potensial tadi sebenarnya harus diimbangi dengan adanya penderes yang sebetulnya bisa beregenerasi seperti itu. Terima kasih, sedikit banyaknya kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih.